Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, secerdas apapun kita sebagai manusia, ketika kesombongannya muncul, maka disitulah kebodohannya akan terlihat. Sebab kesombongan dengan kebodohan itu bersaudara atau 11-12. Nah, munculnya kesombongan itu diawali dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang. Maka semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak anugerah kepada seseorang, jika dia tidak pandai bersyukur, itulah awal dari kesombongan. Nah, ada sebuah kisah hikmah yang tercantum dalam kitab Uqala Al-Majanin atau kitab orang-orang gila yang berakal, karya Abu Qasim Al-Naisaburi. Nah, kisah ini menceritakan tentang dialog antara Khalifah Harun Ar-Rasyid dan orang gila yang bernama Bahlul atau Buhlul. Buhlul ini tinggal di pekuburan umum dan dia adalah sosok sufi yang bijak sebetulnya, yang seringkali menyindir kegilaan manusia terhadap kehidupan dunia ini. Nah, suatu hari Khalifah Harun Ar-Rasyid menjumpai Bahlul yang sedang duduk di salah satu makam. Lalu beliau memanggilnya, "Hai Bahlul bin Majnun, mata ta'qil, kapan ente waras?" Lalu Bahlul naiklah ke atas batu sambil berteriak, "Ya Harun bin Majnun, sebenarnya aku apa ente yang gila?" Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid menghampiri si Bahlul ini sambil berkata, "Ah, aku yang gila, ente yang gila. Tiap hari tidur di kuburan, apa enggak gila itu? Justru aku yang waras, wahai Khalifah," kata Bahlul. "Kenapa kau bisa bilang begitu?" tanya Harun Ar-Rasyid. Lalu kemudian Bahlul menjawab, "Ya, karena aku tahu dan sadar bahwa istana dan semua kekuasaanmu itu akan musnah dan akan kau tinggalkan suatu saat nanti, dan di kuburan inilah tempatmu yang abadi. Maka itulah aku sudah mempersiapkan diri untuk tinggal di sini. Nah, sementara dirimu, wahai Harun, justru menyibukkan diri dengan kegilaan terhadap kedudukan dan istanamu yang megah itu, yang bakal suatu saat kau tinggalkan. Sepertinya engkau terlihat jijik dan takut untuk pindah dari istana menuju kuburan. Padahal kau tahu disitulah tempatmu kembali. Jadi jika demikian, siapa sebenarnya di antara kita yang gila, wahai Khalifah?" Nah, mendengar ucapan Bahlul, Harun Ar-Rasyid bergetar, menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya sambil berkata, "Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan, wahai Bahlul. Maka tolong nasihatilah aku." Kemudian Bahlul menasihati Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Jika engkau ingin nasihat dariku, maka cukuplah kau berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quranul Karim, dan ingat bahwa kekuasaan duniawi ini semua itu adalah fana." "Baiklah, aku terima nasihatmu, Bahlul. Apakah engkau menginginkan sesuatu, wahai Bahlul? Barangkali aku bisa menyanggupinya." "Ya, ada 3 permintaanku kepadamu, wahai Khalifah, yang jika engkau sanggup memenuhinya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu." "Sebutkanlah," kata Harun Ar-Rasyid. "Permintaanku pertama, bisakah kau memperpanjang usiaku, wahai Khalifah? Permintaanku yang kedua, mampukah kau menghindarkanku dari malaikat maut? Dan permintaanku yang ketiga, mampukah kau memasukkanku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka?" Lalu kemudian Harun Ar-Rasyid terkejut. Beliau berkata, "Demi Allah, ketiga permintaanmu itu mustahil aku mampu untuk melakukannya, wahai Bahlul." Lalu kemudian Bahlul menjawab, "Ya, kalau begitu kau hanyalah manusia biasa saja, bukanlah seorang raja. Dan tentunya aku sudah tidak butuh lagi bantuanmu hari ini." Ini sekelumit kisah dari seorang Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan seorang Bahlul dengan julukan Al-Majnun, seorang ahli tasawuf yang bijak dan paling berakal di zamannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan istifadhah serta mau'idhah dari kisah ini. "Minat turabi khuliqna wa ilat turabi turab." Dari tanah kita semua diciptakan dan semua akan kembali ke tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.